Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya anak-anak ibu? Ibu harapkan semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Meskipun dalam pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran. Meskipun pembelajaran ini hanya dilakukan secara daring atau online. Baik, dalam kalian membaca Al-Quran surat An-Nur ayat 59 ini, tentunya kalian harus mengetahui dulu bagaimana sih cara membaca atau melafazkan huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan tajwidnya atau sesuai dengan makhrijul hurufnya, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang ada di mulut kita. Pada umumnya tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17. Tetapi kalau misalnya secara rincikan atau secara singkat itu bisa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu al-jauf. Al-jauf ini artinya lubang atau rongga mulut. Yang kedua yaitu al-halku. Al-halku ini artinya tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga itu al-lisanu, yaitu dari lidah. Jadi huruf hijaiyah itu keluar itu ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempat bagaimana cara pelafalan dia yang benar, yang betul sesuai dengan tajwidnya. Kemudian yang keempat itu ada asyafatain, yaitu artinya dari kedua bibir. Nanti kita akan pelajari huruf apa saja yang keluar dari, baik itu dari kerongkongan ataupun dari lidah ataupun dari kedua belah bibir kita. Terus yang kemudian yaitu al-khashim atau janur hidung. Baik, tadi sudah Ibu jelaskan yaitu 5 pembagian tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sekarang kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu al-jauf, lubang atau rongga mulut. Yang dimana maksudnya di sini yaitu keluarnya huruf hijaiyah itu yang terletak pada rongga tenggorokan atau rongga mulut. Dimana pada tempat keluarnya ini ada 3 macam huruf hijaiyah yang keluar. Yang pertama yaitu alif apabila sebelumnya itu huruf fathah, kemudian waw atau sebelumnya itu berharokat doma, serta iya apabila sebelumnya itu berharokat kasroh. Jadi itu untuk yang pertama yaitu al-jaub. Selanjutnya yang kedua yaitu al-halku, tenggorokan atau kerongkongan. Di sini pada al-halku ini atau tenggorokan kerongkongan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pangkal tenggorokan, pertengahan tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Yang pertama pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini yaitu yang keluar adalah huruf hamzah dan ha. Kemudian pada pertengahan itu akan muncul huruf hijaiyah yaitu huruf ha dan ain. Dan selanjutnya pada ujung tenggorokan itu akan muncul huruf ghain dan kho gitu ya. Nah, itulah yang untuk yang bagian yang kedua tadi. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu ada di al-lisanu, yaitu lidah. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak, pada mahrijul huruf yang keluar pada al-lisanu atau lidah ini, dia mempunyai banyak-banyak berbagai macam tempat. Serta huruf yang keluar dari lidah ini pun itu ada 18 huruf yang bisa keluar dari lidah atau al-lisanu tadi. Seperti dia nanti gambar yang akan Ibu tayangkan ya di papan. Kalian akan memperhatikan, kalian lihat nanti di lidah itu huruf apa aja yang akan keluar. Di sana ada bagian dari gusi misalnya, apa saja yang keluar, misalnya huruf sa seperti itu ya, terus zal gitu. Terus ujung tepi lidah yaitu huruf lam. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi di pangkal lidah. Apa sih pangkal lidah? Menyentuh langit-langit mulut bagian belakang. Seperti huruf qaf gitu ya. Qaf, dia pangkal lidah tetapi dia menyentuh langit bagian belakang mulut. Kemudian ada lagi bukan pangkal, maksud Ibu yaitu tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah itu yaitu huruf seperti huruf jim,
sya, dan ya. Nah, yang untuk selanjutnya itu ada asyafatain, artinya dua bibir. Maksudnya di sini yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah itu yang terletak pada kedua bibir. Apa saja sih huruf? Apa aja sih, Bu? Huruf yang keluar dari kedua bibir? Coba kalian perhatikan. Misalnya seperti kalian mengucapkan huruf fa gitu. Fa. Jadi bibir kalian kedua belah bibir kalian itu akan menyatu kemudian mengeluarkan sebuah huruf yang disitulah yang dinamakan asyafatain, yaitu huruf hijaiyah yang keluar dari kedua bibir. Misalnya fa gitu kan, mim dan ba, kan? Ba. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu akan saat kalian mengucapkan itu dia akan bertemu, bibir atas dan bibir bawah itu akan bertemu. Nah, disitulah yang dikatakan mahrijul huruf yang keluar dari kedua bibir atau asyafatain, mim, ba. Baik anak-anak, kalian bisa lihat ya di papan ini udah Ibu tampilkan. Di sini terdapat sebuah gambar seperti gambar mulut gitu ya, mulut yang menunjukkan di mana saja sih tempat keluarnya mahrijul huruf tersebut. Di sini udah ada kan Ibu tadi bilang kalau tentang lisan tadi banyak bagiannya. Ada tepi lidah, ada ujung lidah, ada kulit ujung langit-langit, kemudian ada lidah bagian depan, kemudian ada bibir yang Ibu bilang tadi bibir, ada gusi, kemudian rongga tenggorokan dan mulut dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di gambar. Di sini terbanyak sekali ya, seperti di tenggorokan, di sana ada huruf hamzah, ain, ghain, ha maupun ha, kemudian ada kha, seperti itu ya. Kemudian di bagian bibir yang Ibu contohkan tadi seperti huruf bibir ya, kedua bibir itu ada huruf waw, ba sama ma, kemudian ada huruf fa, gitu kan? Fa. Jadi bibir atas dan bibir bawah ini akan bertemu saat mengucapkan huruf yang memang benar tempat keluarnya itu di kedua bibir kita. Kemudian ada contoh lagi di sana seperti ini ya, seperti yang ujung lidah. Ujung lidah di sana di tanda panahnya itu menunjukkan apa sih? Huruf lam. Nah, lam. Jadi dia di ujung lidah, mengucapkannya di ujung lidah, bukan dari dalam lidah. Karena kalau dari dalam lidah dia nggak akan bisa keluar gitu. Berarti sesuai ya kalau misalnya saat kita mengucapkan huruf hijaiyah, jika huruf tersebut kedengarannya bagus, kemudian benar, berarti kita sudah tahu di mana sih kira-kira tempat huruf hijaiyah ini akan dikeluarkan dari mulut kita. Dia akan keluar sesuai dengan ketentuannya, seperti itu ya anak-anak. Baik, untuk huruf hijaiyah seperti kita baca ya, misalnya huruf hijaiyah ini dari alif misalnya kan, alif, seperti itu kan, alif, ba, seperti tadi bibir atas dan bibir bawah, ba, kemudian ta, lidahnya agak digigit sedikit, ta, kemudian fa, jim, ha, ini hanya agak tipis, bukan ha yang tebal, ho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, bod. Nah, kalau saat kalian mengucapkan bod ini, pipi kalian akan menggelembung seperti itu ya. Itu tandanya pengucapan huruf hijaiyah kalian itu mendekati sesuai dengan tajwid atau sesuai dengan mahrijul hurufnya. Sod, bod gitu. To, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Nah, ini tadi ada ha yang tipis dan ada yang ha yang besar. Kenapa? Kalau ha yang tipis tadi dia berada di tengah tenggorokan. Kalau yang di ha-nya tebal itu dia dari dalam tenggorokan. Ha gitu kan. Ha, hamzah dan kemudian ya. Jadi kalian bisa searching gitu video-video
bagaimana sih cara pengucapan huruf hijaiyah yang benar itu seperti apa, sesuai dengan marjul hurufnya itu seperti apa. Kan kalian sudah punya semua dong media sosial seperti itu kan, kalian HP Android maksud ibu, jadi kalian bisa mencari di Google gitu kan, cara pengucapan huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan mahrijul huruf, nanti akan muncul di sana. Jadi kalian tonton, daripada kalian nonton YouTube, nonton drakor, film-film yang seperti itu, mending kalian isi kesibukan kalian itu dengan hal-hal yang positif. Karena kenapa? Kalau kalian benar membaca Al-Quran, maka akan Allah janjikan pahala untuk kalian. 1 huruf Al-Quran 10 kali pahalanya. Bayangkan kalau kalian membaca Al-Quran dengan tajwidnya yang benar, kemudian dengan pengucapan lafaz huruf hijaiyah itu sesuai dengan mahrijul hurufnya, maka Masya Allah pahalanya akan besar sekali yang diberikan Allah untuk kita. Baik, tadi untuk materi yang pelapasan huruf hijaiyah, bagaimana huruf hijaiyah itu dilapaskan sesuai dengan mahrijul hurufnya sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita melihat kalian ini lihat Al-Quran. Kalian lihat, buka Quran surat An-Nur ayat 59. Kita akan mempelajari di sana bagaimana cara membaca Al-Quran surat Nur itu dengan benar sesuai dengan mahrijul huruf yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita akan menerapkan hukum bacaan. Kita akan mengetahui hukum bacaan apa saja yang ada di dalam Al-Quran surat Nur ayat 59 tersebut. Sama sepertinya tentang mahrijul huruf ini yang mempunyai banyak sekali bagaimana cara kita mengucapkan huruf hijaiyah yang benar itu, mempunyai banyak sekali tempat atau posisi di mana sih huruf itu akan keluar. Begitupun dengan hukum bacaan. Nah, hukum bacaan ini juga kalau di dalam ilmu tajwid itu sangat banyak sekali. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca pasti ada hukum bacaan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, yang inilah yang akan kita pelajari. Tapi kita di sini hanya terfokus kepada surat An-Nur ayat 59. Seperti hukum bacaan nun sukun dan tanwin, mim sukun, kemudian ada tentang iklab, ada emad. Nah, emad ini aja ada mad tabi'i, mad far'i, mad asli, mad sila tawila, mad sila qasiroh, dan berbagai macam mad lainnya. Kemudian di dasarnya hukum bacaan itu ada yang namanya hal mim, nun sukun dan tanwin. Di sana terdapat, mungkin kalian pernah mendengar seperti izhar alki, idgham bilaguna, idgham biguna, kemudian ada iklab, kemudian ada ikhfa seperti itu, kemudian ada qalqalah. Untuk hukum bacaan nanti akan kalian bisa lihat di layar. Di sini ada tentang hukum bacaan mim sukun itu apa saja, kemudian seperti idgham biguna misalnya. Idgham biguna itu apa sih? Huruf apa bertemu dengan apa gitu kan. Biguna itu artinya apa? Bilaguna itu artinya apa? Qalqalah itu artinya apa? Iklab itu artinya apa? Kalian bisa lihat di layar, sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu paparkan di sini. Jadi kalian bisa tinggal kalian perhatikan. Kemudian untuk setelah kita mengetahui hukum bacaan di sini, tentu kita bisa menentukan ayat Al-Quran yang akan kita baca itu di dalamnya itu terkandung hukum bacaan seperti apa. Misalnya Ibu contohkan seperti izhar al-ki. Izhar itu artinya jelas gitu ya. Jadi pengucapan bacaan huruf Al-Qurannya itu harus jelas. Kapan ini terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu huruf yang besar-besar. Kok huruf besar-besar, Bu? Emang huruf besar itu apa gitu kan? Huruf sebesar itu seperti hamzah, ha, ain, ghain, ha sama kho. Itu huruf izhar. Jadi saat nun sukun bertemu dengan huruf izhar, 6 huruf izhar yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka hukum bacaannya akan menjadi izhar halki dan bacaannya pun akan menjadi jelas. Tidak ada dengungnya, tidak ada ikhfa samar-samarnya, bacanya jelas. Misalnya alif, nun, kemudian ada huruf ha misalnya. Berarti kalian bacanya tidak boleh ha, itu salah.
bacaannya jelas. Jadi anha, langsung anha, bukannya anha. Bisa kalian lihat ya anak-anak di layar bagaimana hukum bacaan yang ibu maksud tadi. Bila kalian tidak paham, di sana sudah jelas huruf kolkola, misalnya huruf ini bertemu dengan ini, bacaannya kolkola. Kolkola artinya ini, contohnya sebagai berikut. Baik anak-anak, kalian bisa lihat di layar sudah ibu tampilkan Al-Quran Surat An-Nur ayat 59. Kita akan baca, kemudian kita akan mengetahui hukum bacaan apa saja yang terdapat di layar atau di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 59 tersebut. Kita baca sama-sama, kalian simak ibu bagaimana ibu membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul hulumu falyasta'zinu kamasta'zanal ladzina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Ayat 59. Shadaqallahul azim. Nah, kalian bisa bacakan di layar ini. Tentu sudah apa yang sudah ibu bilang tadi, setiap ayat Al-Quran pasti di sana ada hukum bacaan yang terdapat. Tinggal lagi kita mengetahui apa saja sih hukum bacaannya, seperti apa, huruf apa bertemu dengan apa, artinya apa. Ini nanti kita bisa mencari dalam Al-Quran. Lanjut, untuk hukum bacaan yang terdapat pada surat An-Nur ayat 59 bisa kalian lihat di papan. Di sana sudah ibu tuliskan surat An-Nur ayat 59 serta apa saja hukum bacaan yang terdapat di dalam surat tersebut. Masih banyak sebenarnya hukum bacaan lainnya yang terdapat dalam ayat tersebut. Tetapi secara rinci atau secara keseluruhan tidak lain tidak bukan hukum bacaan tersebut antara lain yaitu yang paling kebanyakan yaitu tentang mad asli, alif lam syamsiyah, tentang ikhfa, tentang qalqalah sugro, ada idhar safawi, serta ada idhar halqi. Jadi silakan kalian pahami dan silakan kalian searching di Google ya untuk lebih jelasnya lagi. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.